Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sobat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan. Sobat Mimbar Unima yang dirahmati Allah. Dulu ketika Rasulullah SAW hendak melakukan pembebasan kota Taif pasca penaklukan kota Mekah, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Atau sebagian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan pergi berangkat juga ke kota Taif?" Ya, tentu saja. Kemudian sahabat juga bertanya, apakah kita akan membebaskan kota Taif, wahai Rasulullah? Tentu kita akan membebaskan kota Taif ini dari kemusyrikan. Jawab Rasulullah, kita akan bebaskan kota Taif itu dari menyembah Lata, Uzza, Manah, Hubal, kepada menyembah Allah, kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hingga singkat cerita bahwa dalam perjalanan menuju pembebasan kota Taif itu para sahabat ini banyak yang terluka oleh panah, oleh tombak dan hunusan pedang seperti itu. Sampai pada suatu ketika beberapa sahabat ini agak terdiam karena keletihan, mungkin karena sudah begitu banyak tenaga dan pikiran yang terkuras seperti itu. Karena ada serangan-serangan dari pihak pasukan musuh yang mencoba menghalang-halangi misi untuk pembebasan kota Taif tersebut. Hingga para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melanjutkan semuanya ini? Apakah kita akan pulang esok hari ya Rasulullah?" Melihat keadaan itu, Rasulullah paham bahwa di dalam situasi yang genting dan berkecamuk ini, para sahabat sudah mulai kehilangan harapan dan semangat. Maka Rasulullah mendatangi para sahabat sambil tersenyum. "Insya Allah," kata Rasulullah, "insya Allah besok kita tetap akan pulang. Insya Allah." Dengan tersenyum, dengan memberikan motivasi kepada para sahabat, Rasulullah tetap senantiasa menanamkan bahwa kita harus tetap tenang dalam menghadapi situasi yang genting seperti apapun, dengan tetap bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada upaya illa billah, kecuali atas seizin Allah. Maka sahabat pun tersenyum, kemudian mencoba untuk bangkit kembali. Sobat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bahwa akhlak Rasulullah itu selalu bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah ujian yang mendera,
para sahabat ini. Di tengah kegentingan situasi yang bisa jadi mengkhawatirkan dan tidak menentu, kita bisa bayangkan bagaimana para sahabat ini mungkin sudah melampaui berbagai macam rentetan perang begitu, dan harus berhadapan lagi di kemudian hari dengan mengorbankan ceceran darah, kemudian luka, meninggalkan para keluarganya. Kita bisa bayangkan betapa letih dan betapa seolah-olah keadaan ini menjadi sangat mencemaskan. Tapi Rasulullah datang menenangkan dan memberi semangat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Inilah Sobat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Bahwa kita bisa mengambil satu frame atau satu sudut pandang bahwa Rasulullah juga mengajarkan bahwa dalam keadaan genting seperti apapun, di dalam ujian hidup kita, sebaiknya kita selalu tetap menanamkan optimisme sambil tetap tersenyum. Dalam artian bukan tersenyum sendiri begitu ya, tapi dalam artian bahwa kita tetap harus tenang dalam menghadapi situasi yang atau ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil tetap meyakini bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita sudah mampu untuk senantiasa mengembalikan segala persoalan ini bahwa hakikatnya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, insya Allah hati pun menjadi lebih tenang. Sobat Mimbar Unima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah ini tidak membebani seorang hamba ini melebihi kemampuannya. Artinya apa? Artinya ujian kehidupan yang mungkin diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nampaknya kita ini tidak mampu, sesungguhnya itu sudah di dalam ukuran daripada dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tetap senantiasa tenang, tetap senantiasa optimis bahwa akan ada jalan keluar selama kita tetap selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama memanfaatkannya sebagai media untuk kita melatih kesabaran kita dalam menahan segala macam ujian, godaan yang kita praktekkan di dalam ibadah puasa itu sendiri. Bagaimana kita menahan amarah, bagaimana kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus, dahaga, dan segala sesuatunya yang kalau kita benar-benar bisa memaknainya, tentu ini menjadi satu treatment bagi kita untuk mampu menghadapi ujian yang Allah berikan dalam bentuk apapun. Sobat Mimbar Unima yang dirahmati Allah,
kita sudah punya contoh bagaimana baginda Rasulullah SAW senantiasa punya sifat optimis, punya punya semangat, tetap selalu punya semangat di tengah terpaan apapun. Kita sudah sering mendengar bagaimana Rasulullah mendapatkan berbagai macam serangan, baik fisik maupun yang non fisik, tetapi Rasulullah tetap yakin bahwa di balik semua ujian itu selalu ada hikmah-hikmah yang Allah berikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma yu'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dhara'u wazulzilu. Bahwa apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sebelum kalian ditimpa ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Jadi mereka ditimpa dengan kemelaratan, dengan penderitaan, bisa jadi fisik seperti itu, dan juga zulzilu, berupa goncangan hati, berupa sesuatu yang mencemaskan hati. Maka Sobat Mimbar Unima, kalau kita senantiasa mengambil perspektif bahwa dalam setiap ujian ini tentu Allah akan memberikan sesuatu di balik itu, atau istilahnya menaikkan derajat kita. Sebagaimana seorang mahasiswa apabila diberikan ujian, itu artinya dia akan naik kelas. Atau kita pernah melihat sebuah produk, katakanlah produk elektronik, laptop katakanlah, sebelum ia diluncurkan ke pasar sehingga mempunyai value yang baik, tentu harus melewati tahapan-tahapan dulu, seperti diberikan ujian tekanan berapa kilogram untuk dari bodi dari laptop itu sendiri, kemudian diuji programnya seberapa kuat, memorinya diberikan tes-tes yang sekiranya untuk mengetahui batas maksimalnya, sehingga pada ketika produk ini diluncurkan benar-benar sudah menjadi produk yang bernilai jual yang tinggi. Kalau kita sering mendengar orang mengatakan bahwa badai pasti berlalu, tentu kita jangan lupa juga bahwa setelah badai mungkin ada pelangi, ada langit yang cerah. Tetapi perlu diwaspadai juga bahwa pelangi ataupun langit yang cerah ini juga sifatnya tidak abadi. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan ini memang mempunyai siklus seperti itu. Jadi kalau kita sedang diberikan ujian, ya kita optimis saja kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Sering disebutkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalat. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tetapi kalau kita sedang diberikan kenikmatan, kita juga jangan lena bahwa segala sesuatu yang nikmat itu juga bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap akan ingat kepada Allah atau tidak?
Sobat Mimbar Unima, sekali lagi bahwa saya mengajak kepada Sobat Mimbar Unima untuk senantiasa meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkara. Sering kita dengar bahwa Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah, di dalam diri Rasulullah ini sesungguhnya sudah ada suri teladan yang baik. Kalau Rasulullah menghadapi ujian atau musibah seperti itu, ternyata kita ketahui bahwa Rasulullah senantiasa bertawakal kepada Allah. Hatinya, jiwanya, atau Rasulullah tetap tersenyum, tetapi hatinya senantiasa bertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali, bahwa pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan dan kelancaran agar ibadah kita mampu menghantarkan kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah. Kalau boleh saya pinjam istilah dari sebuah lagu atau sebait lagu ya, untuk kita tetap tenang di dalam menghadapi ujian dari kehidupan, ada sebuah bait lagu, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang sederhana ini bermanfaat bagi Sobat Mimbar Unima. Akhir kata dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.